Padahal lu udah pasang badan, lu rela dimaki orang tua, lu bela dia habis-habisan walau masa lalunya gelap kayak hutan Amazon jam 2 pagi. Tapi endingnya, dia balik ke cowok lamanya. Psikologi nyebut ini sebagai white knight syndrome. Sebuah kondisi di mana seseorang tuh biasanya cowok ya, itu tertarik pada pasangan yang bermasalah atau terluka karena mereka bisa menyelamatkan dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kadang tuh ya, hidup cinta cowok tuh kayak sinetron jam 7 pagi. Udah tahu ceritanya gak masuk akal, tapi tetap aja ditonton sampai habis. Udah tahu dia pernah pergi gitu, udah tahu dia pernah tidur bareng cowok lain, tapi entah kenapa lu tetap pengen jadi rumah terakhir buat dia. Aneh gak sih? Tapi nyata bro, ini bukan cerita 1-2 orang. Ini cerita banyak laki-laki baik yang ternyata terlalu baik sampai lupa harga dirinya sendiri. Lu tahu gak, banyak cowok di luar sana yang bilang, gue tahu dia punya masa lalu, tapi gue pengen nerima dia seutuhnya. Padahal dalam hatinya sendiri, dia gak bener-bener ikhlas. Dia cuma lagi berharap bisa ngerubah kenyataan lewat cinta si pihaknya. Lucu ya, cinta zaman sekarang tuh kayak lagi beli barang rusak dengan harapan kita bisa benerin, terus dijual mahal suatu hari nanti. Masalahnya, kita bukan teknisi bro. Kalau hatinya udah remuk, ya kita juga ikut luka. Dan lu tahu yang paling ironis? Cewek yang udah tidur sama cowok lain itu bisa dengan enteng bilang, tapi gue sekarang udah beda kok. Sementara lu yang belum pernah nyentuh siapa-siapa malah dituntut jadi penyelamat dengan sabar, ikhlas, dan setia. Aduh bro, lu cowok bukan Tuhan. Nah, gue pengen bahas itu. Bukan berarti menyalahkan siapapun yang mencintai dengan apa adanya dan melupakan masa lalunya. Gue mohon kalian dengerin ini sampai habis dan jangan di skip. Oke? Biar gak salah paham. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Kita langsung aja ya ke segmen pertama. Cowok penyelamat, cinta atau kompensasi emosional. Kadang kita tuh mikir ya bro, lu suka sama dia karena lu sayang. Atau lu sayang karena lu pengen buktiin ke dunia bahwa lu bisa menyelamatkan dia dari masa lalunya. Ini hati-hati nih. Laki-laki tuh punya ego yang aneh. Lu gak akan bilang lu pengen jadi pahlawan, tapi kelakuan lu kayak relawan cinta yang gak digaji. Dia udah patah, dia udah trauma, dia udah punya cerita malam yang gelap sama cowok lain, tapi lu datang kayak, gue bisa jadi obatnya. Bro, lu cowok, bukan klinik pemulihan luka batin. Dan lu tahu gak, ini bukan cuma soal cinta. Psikologi nyebut ini sebagai white knight syndrome. Sebuah kondisi di mana seseorang tuh biasanya cowok ya, itu tertarik pada pasangan yang bermasalah atau terluka karena mereka bisa menyelamatkan dia. Jadi kadang kita tuh punya kecenderungan itu, tertarik sama cewek yang memang lagi bermasalah, yang memang punya luka yang dalam. Nah, menurut Dr. Craig Melkin dari Harvard Medical School, cowok dengan sindrom ini sering merasa nilainya sebagai laki-laki meningkat ketika dia bisa memperbaiki orang lain. Itu bukan cinta bro, itu kompensasi emosi namanya. Lu pengen dianggap berguna karena lu belum pernah benar-benar dicintai. Sadis ya, tapi real. Cinta itu harusnya tumbuh dari kesetaraan, bukan dari kasihan. Tapi sayangnya banyak cowok terlalu sibuk nyelamatin cewek dari masa lalunya sampai lupa nyelamatin dirinya sendiri dari masa depan yang nyakitin. Dan yang lebih gila lagi, sering banget nih cewek yang diselamatin malah ngerasa lu terlalu baik, terlalu sabar, terlalu gampang dimaafin, dan akhirnya gak ada gregetnya. Padahal lu udah pasang badan, lu rela dimaki orang tua, lu bela dia habis-habisan walau masa lalunya gelap kayak hutan Amazon jam 2 pagi. Tapi endingnya, dia balik ke cowok lamanya yang bahkan gak pernah nanya dia makan apa hari ini. Bro, gue tahu lu tulus, tapi lu harus ngerti, tulus yang gak diimbangi logika itu namanya tumbal ya, bukan pahlawan.
Lo gak wajib nyembuhin semua luka, karena gak semua luka pengen disembuhin. Beberapa orang tuh udah nyaman dalam rusaknya. Kadang kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke segmen kedua. Lu tahu lu cuma opsi, tapi lu masih stay. Why? Lu tahu dia gak sepenuhnya buat lu. Tiap kali lu chat, dia balasnya kayak cicilan motor, lambat tapi bikin deg-degan. Lu tahu dia pernah punya cowok yang lebih tinggi, lebih kaya, dan mungkin lebih sering dia peluk daripada lu. Tapi lu masih stay. Lu masih di situ, kayak tukang parkir mall, nungguin mobil yang belum tentu balik lagi, padahal kadang hatinya tuh udah disetirin orang lain. Aneh ya, tapi manusia emang sering sebodoh itu kalau udah jatuh cinta. Dan lu tahu kenapa lu gak bisa pergi? Karena lu udah keburu investasi perasaan. Dalam dunia psikologi ini disebut sunk cost fallacy. Fenomena di mana seseorang tetap bertahan dalam hubungan yang gak sehat cuma karena dia udah ngeluarin terlalu banyak waktu, energi, dan harapan. Menurut behavioral economist Richard Thaler, orang cenderung sulit melepaskan sesuatu bukan karena itu berharga, tapi karena dia takut usahanya selama ini dianggap sia-sia. Ya, dan itu wajar. Gue pernah ngelakuin itu, dan kalian juga pasti pernah ngelakuin itu. Jadi kita kayak takut kehilangan dia, bukan karena kita takut kehilangan dia, tapi karena kita ngerasa takut kalau perjuangan kita sia-sia. Lu cuma lu gagal. Dan itu yang bikin lu terjebak. Lu tahu lu cuma dijadiin opsi, tapi lu tetap berdoa tiap malam supaya lu jadi pilihan utama. Ironisnya, dia udah move on kali-kali, tapi lu masih berharap cukup sekali lagi dia nengok ke belakang dan lihat lu sebagai rumah yang stabil. Padahal dia gak nyari rumah bro, dia nyari taman bermain. Ya, rasain tuh. Dan yang bikin tambah gila adalah semakin lu sabar, semakin lu loyal, dia bukannya makin sayang, malah makin ngerasa lu gampang dimainin. Kenapa? Karena cewek gak bisa menghormatin cowok yang gak bisa ngehormatin dirinya sendiri. Lu terlalu gampang dimaafin, terlalu sering ngalah, terlalu takut kehilangan, sampai-sampai lu rela kehilangan diri lu sendiri. Bro, ini bukan tentang dia lagi. Ini soal lu dan kenapa lu masih milih luka padahal pintu sembuh udah kebuka. Cinta yang sehat itu tumbuh dari saling, bukan dari satu orang yang maksa tahan semuanya. Terus kita lanjut ke segmen ketiga. Kenapa cowok yang nerima apa adanya malah gak pernah dihargai? Lu pernah gak denger cewek bilang, gue pengen cowok yang bisa terima gue apa adanya? Tapi pas dapet cowok yang beneran nerima dia, dari masa lalunya, sifatnya, sampai isi kepalanya yang kadang random, ya, kita malah ditinggalin gitu. Kenapa? Karena ternyata cowok yang nerima segalanya seringkali gak dianggap punya standar apa-apa. Sering banget. Dan perempuan gak pernah respect sama cowok yang gak punya boundaries. Ya, sadis emang, tapi ini realita yang dijelaskan oleh Dr. Lisa Firestone, dokter kesayangan kita, psikolog klinis dari The Glendon Association. Dia bilang, kita cenderung tertarik pada pasangan yang bisa menantang kita untuk bertumbuh, bukan yang hanya menerima semua tanpa batas. Cowok yang terlalu nerima, terlalu sabar, terlalu oke-oke aja itu sering kelihatan lemah. Bukan kuat, bukan dewasa, tapi gak punya prinsip. Cewek bisa ngetes lu, bisa cerita masa lalunya yang kelam, bisa minta dimengerti 24/7. Tapi begitu lu gak pernah nunjukin standar lu, mereka mulai mikir, ini cowok beneran cinta atau dia cuma takut sendirian. Lu pikir lu spesial karena lu sabar gitu. Padahal di matanya, lu kayak tempat sampah emosional. Bisa nampung semuanya, tapi gak pernah protes. Cewek itu secara biologis ya, butuh figur yang bisa jadi arah. Bukan cuma pelindung yang diem aja nerima apapun. Lu kira nerima masa lalunya bikin lu kelihatan dewasa? Enggak bro. Kalau lu nerima tanpa proses, tanpa evaluasi, tanpa lu tanya, lu udah bener-bener berubah atau belum? Maka lu bukan dewasa, lu cuma desperate. Dan yang lebih parah lagi, begitu lu nerima semua tentang dia, tapi dia gak pernah nerima semua tentang lu, itu bukan cinta, itu timpangan emosional yang dibungkus pengorbanan sepihak.
Lu nungguin dia berubah, sementara dia gak pernah sekalipun nanya, kamu butuh apa? Kamu capek gak? Kamu bahagia gak sama aku? Dia gak nanya itu. Karena yang dia pikiran adalah tentang dirinya sendiri. Bro, cinta sejati itu bukan tentang siapa yang paling banyak ngalah, tapi tentang siapa yang berani saling jaga harga diri masing-masing. Kalau lu terus jadi cowok yang terlalu nerima tanpa batas, tanpa sadar, tanpa kontrol, jangan heran kalau lu bukan dianggap pasangan, tapi pelarian sementara. Dan kalau gue pribadi, kalau udah dicuekin, gue bakal tetap terus ngebujuk, tetap terus ngehubungin, tetap terus perhatian, walaupun dicuekin, sampai akhirnya gue sendiri muak dan bosan dan akhirnya gue pergi. Gitu, biar sekalian aja. Tapi belum tentu cara gue ini bener ya. Karena masing-masing orang tuh punya tingkat kematangan emosional yang beda-beda ya. Jadi belum tentu ketika lo pakai cara gue itu malah ngebantu, tapi malah jadi toksik buat diri lo sendiri. Kalau kematangan emosionalnya belum sesuai, gitu ya. Terus kita lanjut ke segmen yang keempat. Lu mau nikahin dia, padahal dia udah tidur sama cowok lain. Bro, gue ngerti, cinta itu kadang gak peduli masa lalu. Lu bilang lu udah ikhlas, lu bilang dia udah berubah, lu bilang semua orang pantas dapat kesempatan kedua, dan lu bilang lu bukan cowok munafik. Tapi coba gue tanya satu hal dan lu harus jawab dengan jujur ya. Lu harus bener-bener lihat ke diri lu sendiri. Lu beneran siap atau lu cuma maksa kuat demi cinta yang lu takutin bakal hilang? Ya, ini wajib banget lu jawab jujur terhadap diri sendiri deh, gak usah sama gue ya. Karena realitanya nikah itu bukan cuma urusan cinta, itu soal komitmen batin, moral, dan prinsip hidup. Dan ketika lu tahu dia pernah tidur sama cowok lain, itu bukan cuma soal bisa maafin atau enggak, tapi juga soal bisa enggak lu hidup setiap hari bareng orang yang pernah ngasih semuanya, bukan ke lu tapi ke orang lain ya. Kalau lu siap, itu indah banget, itu bagus banget, dan dia beneran suka dan sayang sama lu, itu gak salah sama sekali. Bahkan tadi gue bilang ya, itu indah banget dan lu keren gitu. Tapi kalau lu ngerasa belum siap, ya gue saranin jangan maksain. Sakit gitu. Tapi ini banyak cowok yang gak berani jujur. Dan kalau lu masih ngeyel, masih bilang masa lalu gak penting, yang penting sekarang, gue jawab, masa lalu emang gak harus jadi vonis, tapi jangan juga lu butuh. Lu pikir lu bakal bahagia karena lu bisa terima semuanya? Lu pikir itu bukti cinta? Bisa jadi itu bukti lu gak punya standar harga diri. Menurut Dr. Jordan Peterson, forgiveness without boundaries often lead to self-betrayal. Ya, memaafkan tanpa batas itu bukan cinta, itu pengkhianatan terhadap diri lu sendiri. Lu pikir lu memuliakan dia, bisa jadi lu malah menyiksa diri lu pelan-pelan. Karena lu tahu tiap kali lu lihat dia senyum, ada banyak cowok lain di masa lalunya yang udah lebih dulu nyentuh dia secara fisik dan mungkin juga secara emosional lebih dalam daripada lu. Dan nanti kalau rumah tangga lu mulai retak, kalau lu mulai overthinking, kalau lu ngerasa kurang layak di matanya, jangan salahin siapa-siapa, karena lu sendiri yang masuk ke api, padahal udah tahu itu panas. Bahkan gak sedikit cowok yang akhirnya jadi posesif, gampang marah, gak percaya diri, karena gak pernah bener-bener sembuh dari luka, dibandingkan diem-diem sama masa lalu pasangannya. Bro, gue gak bilang lu harus ninggalin dia. Gue juga gak bilang semua cewek yang punya masa lalu itu gak layak dinikahin. Gak gitu ya. Tapi gue mau lu berani jujur ke diri lu sendiri. Lu lagi sayang atau lu lagi ngejar pembuktian kosong yang lu sendiri belum siap tanggung. Karena banyak cowok yang nikahin cewek kayak begitu bukan karena cinta, tapi karena pengen jadi pahlawan supaya merasa dirinya berarti. Tapi pahlawan yang dipaksa hidup dalam luka batin sendiri, lama-lama bukan penyelamat, tapi tumbal. Lu pikir ini cinta paling tulus lu? Atau sebenarnya ini cinta paling nekat dari lu? Kenapa gue berani ngomong kayak gini? Karena gak sedikit yang mengeluhkan ya ketika udah nikah, bahwa cewek gue tuh dulu pernah ini bang, pernah tidur sama cowok bang, pernah gini bang gitu. Ya dia udah jadi istri lu mau ngapain lagi? Lu harus terima dia apa adanya. Makanya dari awal, kalau emang lu gak siap,
ya, gak siap jadi pahlawan, mending jangan gitu. Oke? Bro, gue gak di sini buat bilang lu salah kalau mau sama cewek yang punya masa lalu. Enggak, sama sekali enggak. Karena tiap manusia tuh punya cerita, dan gak semua yang jatuh itu hina. Banyak yang salah karena dulu gak punya siapa-siapa buat nuntun. Dan banyak juga yang berubah karena akhirnya ketemu orang yang bener gitu. Dan kalau lu merasa lu adalah orang yang pengen jadi rumah buat dia ya, yang bisa nerima, bimbing, dan peluk dia apa adanya, itu bukan kelemahan, itu keberanian. Tapi ingat, jangan jadi rumah yang kebakaran cuma karena lu terlalu maksa nampung api yang bukan tanggung jawab. Kalau lu mau jadi penyelamat, pastikan lu udah selesai sama luka lu sendiri dulu. Ya, itu saran paling penting dari gua. Pastikan lu tahu perbedaan antara cinta dan kompensasi yang udah gue jelasin tadi. Antara menerima dan mengabaikan logika, sabar dan hilangnya harga diri, itu semua lu harus bisa bedain. Karena menyelamatkan orang lain itu mulia, tapi menyelamatkan diri sendiri lebih dulu itu wajib. Dan buat lu yang masih bertanya-tanya, haruskah gue lanjut walau gue tahu dia udah punya masa lalu? Jawabannya cuma satu, lu tanya ke hati lu, apakah lu bener-bener siap hidup dengan cerita itu tanpa ngebenci dia, tanpa nyiksa diri lu sendiri. Kalau iya, jalanin. Tapi kalau enggak, jangan maksa ya jadi pahlawan dalam cerita yang lu sendiri gak sanggup jalanin sampai ending. Jadi, lu lagi cinta, atau lu cuma takut kehilangan seseorang yang bahkan gak pernah benar-benar milih lu dari awal. Oke, gue rasa segitu aja. Seperti biasa, quotes terakhir dalam video kali ini adalah, lu boleh jadi penyelamat, tapi jangan sampai lu mati tenggelam di laut yang gak pernah minta ditolongin. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat.